begitu indah ini kita masih bisa menghirup napas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Amin. Sebelum kita masuk ini, kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Haleluya Tuhan, kami bersyukur ya Roh Kudus, Engkau kumpulkan kami kembali di tempat ini Tuhan. Kami boleh bertatapan muka dengan satu tujuan, memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kiranya pada pagi hari ini Engkau curahkan hadirat-Mu, Engkau curahkan kuasa-Mu Tuhan. Memuaskan setiap hati yang lapar, memuaskan setiap roh yang haus untuk Engkau Tuhan. Berkati kami Tuhan, biarlah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya menjadi sebuah persembahan yang harum di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari keluarga Gregorio sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Haleluya. Saya undang untuk semuanya bisa bangkit berdiri. Kita mau memuji, kita mau menari untuk Tuhan kita. Amin. Kita ingin menjadi Raja Wali yang selalu berada dalam naungan Tuhan kita. Kita akan pujian ini sama-sama. Sama-sama kita katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali kita katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Kita akan pujian ini lagi dari awal. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Dikatakan lagi bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya. Haleluya. Hey. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita tos dulu kiri kanan kita mau katakan sungguh Kamu luar biasa. Sungguh Kamu luar Haleluya. biasa. Sebab itu kita mau katakan Tuhan adalah yang paling besar, paling berkuasa, Raja segala raja. Kita mau serukan namanya dengan lebih dahsyat, Amin. dengan segenap jiwa dan roh kita. Haleluya.
Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Siapa? Yesus, nama di atas segala nama. Hey, mari semua keluarga Gregorio, kita jangan lupa untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mau menari, bernyanyi demi nama Tuhan. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dan kami yakin Tuhan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan, serukan namanya. Siapa? Yesus Tuhan Raja. Kita imani, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia. Yesus, nama di atas segala nama. 1, 2, 3. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi kita panggil dia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita tiba saatnya untuk kita mau memuliakan Tuhan lewat penyembahan kita. Yes. Dan biarlah pujian yang akan kita naikkan ini menjadi doa, menjadi pengharapan kita di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan, kami boleh berubah. Biarlah Tuhan, kami boleh menjadi semakin sempurna. Yes. Kami siap Tuhan, mematikan segala kedagingan kami, untuk berlomba, untuk memikul salib-Mu Tuhan. Sampai pada kesudahannya, Engkau temukan kami setia di hadapan-Mu Tuhan. Yes, amin. Sebab bukan dengan emas, perak, bahkan barang fana Engkau tebus dosa kami Tuhan. Tapi dengan darah-Mu, pengorbanan dan hidup-Mu, Engkau selamatkan kami. Haleluya Tuhan. Bukan dengan barang fana Yesus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak
Engkau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali kita mau nyatakan dengan iman kita, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Kami tinggalkan semuanya Tuhan. Semuanya sia-sia dan tak berarti
berserah Tuhan. Jadilah padamu seperti yang kau ingini. Mari taruh tanganmu di dada, sama-sama kita katakan, jadilah padamu seperti yang kau ingini. Jadilah pada kami apa yang kau ingini Tuhan. Biar rencanamu nyata, biar rancanganmu jadi. Kami mau belajar Tuhan, kami belajar untuk berserah. Kami mau Tuhan, biar Engkau yang tuntun kami, biar Kau yang memimpin kami, biar Engkau yang menggendong kami. Oh Tuhan, ini hidup kami Bapa, kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu yang kuat. Sebab kami tahu Yesus, ada kemenangan kami, ada kelepasan kami, ada kebebasan kami Bapa. Hosana, 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 glory bagimu Tuhan. Glory, Hosana Tuhan. Oh Ramaya Ramata Karabas, Syaramaya Ramata Karabasanda, Syaramaya Ramata Karabasendiririn, Hiramaya Ramata Karabasanda, Uramaya Ramata Karabasenda, Syaramaya Ramata Karabasendirin, Yaramata Karabasanda. Glory Hosana Tuhan, Engkau ajaib dan perkasa, Engkaulah Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, Gembala kami yang agung. Engkaulah Tuhan, dulu sekarang selamanya. Namamu Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berterima kasih ya Bapa, karena Engkau adalah Allah yang sempurna. Engkaulah Allah yang selalu melindungi kami Tuhan. Walaupun badai hidup di tengah ini Tuhan selalu mengganggu kami, selalu ada dalam pikiran dan hati kami. Tapi kami tahu Tuhan, kami mempunyai Allah yang besar, Allah yang selalu berada di depan kami, Allah yang selalu melindungi kami ya Bapa. Dan Kau juga yang telah menebus dosa-dosa kami Tuhan, anak-Mu Tuhan, Yesus yang telah mati bagi kami semua. Dia adalah penebus yang selalu mengampuni kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian satu yang menyatakan bilur kuasa Tuhan yang selalu menyembuhkan kita. Kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita bernyanyi sambil menaruh tangan kanan kita di dada. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna, membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati, Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang memulihkan kita semua, penebus yang pulihkanku. Pengorbanannya yang sempurna, membawa mujizat yang besar. Kita angkat tangan kita. Kuasa-Mu memulihkan, hanya kuasa Tuhan yang sanggup memulihkan.
kami ingin duduk tenang, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap hati kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada hari ini dan yang sedang mengikuti ibadah di hari Minggu yang luar biasa ini. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh beribadah menjelang perayaan-perayaan Natal. Tuhan masih berikan kita kekuatan dan kesehatan, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu bagi kami penghujung tahun 2020 ini. Kalau Allah memberikan kami nafas kehidupan, Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberkati kehidupan kami dan keluarga kami, bahkan setiap bisnis usaha pekerjaan kami juga, pekerjaan umat-Mu juga, bisnis umat-Mu juga diberkati oleh Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Saat ini Bapa, kami akan mendengarkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Buat kuasa dari sorga turun atas kami, berikan kami hikmat, pengertian, pewahyuan dari Tuhan, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan membuat kami semakin dekat kepada Tuhan, membuat kami semakin mengerti isi hati Tuhan. Berkati semua kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita bersyukur di hari Minggu yang luar biasa ini menjelang perayaan Natal. Saudara yang kasih oleh Tuhan, nanti tanggal 25 kita akan bersama-sama merayakan Natal, walaupun dalam situasi dan kondisi yang berbeda Bapak Ibu, tetapi saya yakin dan percaya semangat kita akan tetap luar biasa untuk memuji memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita bersama-sama saat ini konsentrasi penuh untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tema yang saya berikan di saat ini Bapak Ibu, karena cinta dan kasihnya Yesus datang ke dunia ini. Ini adalah menjelang kita untuk merayakan perayaan Natal di tanggal 25 Desember nanti Bapak Ibu. Saya berikan tema sekali lagi, karena cinta dan kasihnya. Kasih siapa Bapak Ibu? Kasih Yesus Kristus bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, sehingga ia datang ke dunia ini. Karena cinta dan kasihnya Yesus datang ke dunia ini Bapak Ibu. Mari kita baca Lukas 2 ayat 15 sampai 20. Demikian kebenaran firman Tuhan. Lukas 2 ayat 15 sampai 20 dikatakan begini firman Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ayat 19 dan 20. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ayat 20 Bapak Ibu. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sekali lagi Bapak Ibu, ayat 20 dikatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu apa Bapak Ibu yang diberitakan oleh malaikat itu kepada mereka tentang kelahiran Yesus Kristus benar adanya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan, biasanya kita memasuki bulan-bulan Desember Bapak Ibu seperti saat ini. Kalau biasanya tahun-tahun yang lalu Bapak Ibu, setiap kita bahkan sudah membentuk pengurus-pengurus bahkan panitia Natal untuk mempersiapkan acara-acara untuk menyambut perayaan Natal di gereja kita. Bahkan di gereja-gereja manapun saudara yang kasih oleh Tuhan sudah mempersiapkan acara-acara untuk perayaan Natal. Tetapi lihat Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan saat sekarang ini memang berbeda adanya Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Dalam situasi pandemi COVID yang sedang kita hadapi saat ini, dan kita tidak bisa merayakan perayaan Natal seperti tahun-tahun lalu Bapak Ibu di gereja yang kita kasihi dan kita cintai. Dan kita harus taat kepada protokol kesehatan yang sudah diatur oleh pemerintah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Meskipun tahun ini kita tidak bisa merayakan Natal seperti tahun yang lalu Bapak Ibu, tetapi saya yakin dan percaya, saya dengan Bapak Ibu tetap masih bersemangat, tetap masih bergairah untuk menyambut
perayaan Natal di tahun ini. Katakan amin Bapak Ibu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, berita Natal adalah berita kesukaan besar bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Karena melalui kasih Tuhan, melalui cinta kasih-Nya, Yesus rela meninggalkan sorga Bapak Ibu demi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena Allah tidak mau seorang pun di dunia ini mengalami kebinasaan Bapak Ibu. Dan kita yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan, mari kita tetap semangat untuk memberitakan cinta kasih Tuhan kepada semua orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan Bapak Ibu, kita memberikan semangat dan dorongan kepada orang-orang yang ada di sekitar keluarga kita, supaya mereka tetap semangat dalam situasi kondisi seperti ini Bapak Ibu. Apalagi kita sedang menghadapi masa-masa pandemi COVID seperti ini. Yuk Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, kita beritakan cinta kasih yang dari Tuhan, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga besar kita, mungkin mereka belum menerima keselamatan dari Tuhan, mereka belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Yuk, ini saatnya Bapak Ibu, kita nyatakan cinta kasih Tuhan kepada mereka, sehingga lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, mengapa kita perlu menyampaikan cinta kasih Allah kepada orang-orang di sekitar kita atau kepada orang lain? Apa pentingnya Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan? Dan saya bisa melihat Bapak Ibu bahwa mengapa kita perlu menyampaikan cinta kasih Tuhan, cinta kasih Allah yang begitu besar kepada dunia ini, kepada orang-orang lain Bapak Ibu. Karena dengan menyampaikan cinta kasih Allah, maka yang pertama, catat baik-baik Bapak Ibu, karena dengan menyampaikan cinta kasih Allah kepada orang-orang sekitar kita, maka yang pertama, orang akan semakin bersemangat, bergairah di dalam mengikut Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, saudara, memang dengan menyampaikan cinta kasih Allah kepada sesama kita, maka orang-orang yang ada di sekitar kita akan menjadi bergairah dan semangat kembali untuk menjalani hidupnya. Terutama di saat-saat seperti ini. Hampir 10 bulan Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, kita berhadapan dengan COVID-19 ini. Dan saya yakin dan percaya banyak orang-orang di sekitar kita yang telah kehilangan semangat untuk hidup karena situasi dan kondisi hidup yang semakin berat. Dan tugas saya dengan Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, yang sudah lebih dahulu mengalami cinta kasih dari Tuhan, adalah memberikan semangat baru, memberitahukan cinta kasih Allah yang sudah kita alami kepada orang-orang di sekitar kita. Karena apa Bapak Ibu? Karena dengan menyampaikan cinta kasih Allah, maka orang akan semakin bersemangat dan bergairah di dalam mengikut Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Bukankah Yesaya 61 ayat 1 berkata begini? Yesaya 61 ayat 1 berkata apa? Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya dengan Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan adalah anak-anak Allah. Orang-orang yang sudah diurapi Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Ingat Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, tugas saya dengan saudara yang dikasih oleh Tuhan sebagai orang yang percaya adalah memberitakan firman Tuhan. Memberikan semangat baru kepada orang-orang yang sekitar kita yang sedang mengalami keterpurukan. Dikatakan Yesaya 61 ayat 1, Roh Tuhan Allah ada pada saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Oleh karena Tuhan telah mengurapi saya dengan Bapak Ibu, maka tugas kita adalah ketika saya bertemu dengan siapapun, ketika Bapak Ibu bertemu dengan siapapun di luar sana, tugas saya dengan Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan adalah menyatakan cinta kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Katakan amin. Apalagi dalam situasi ekonomi yang sedang terpuruk saat ini Bapak Ibu. Yuk mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan saling menguatkan, saling menopang. Suami menopang istri, istri menopang suami. Orang sesama anggota keluarga kita saling menguatkan. Jangan saling menjatuhkan Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Cinta dan kasih yang sudah kita terima dari Tuhan bukan untuk menjatuhkan orang lain. Tetapi tugas saya dan Bapak Ibu adalah menguatkan orang lain, menopang orang lain, mendoakan orang lain, dan memberikan semangat baru kepada mereka sehingga mereka kembali bergairah dalam menjalani hidupnya dalam situasi seperti saat ini Bapak Ibu. Supaya lewat hidup saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, orang-orang di sekitar kita semakin kuat. Mereka tetap percaya kepada Tuhan walaupun situasi seperti saat ini Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena di luar Tuhan, ingat Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, di luar Yesus,
Di luar Tuhan, saya dengan Bapak Ibu tidak bisa berbuat apa-apa. Katakan amin. Jadi mengapa saya dan Bapak Ibu perlu menyampaikan cinta kasih Tuhan kepada orang lain? Karena yang pertama, karena dengan menyampaikan cinta kasih Allah, maka orang akan semakin bersemangat dan bergairah dalam mengikut Tuhan. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Yang kedua, mengapa kita perlu menyampaikan cinta kasih Allah kepada orang lain? Karena dengan menyampaikan cinta kasih Allah, maka yang kedua Bapak Ibu, catat baik-baik, orang di sekitar kita akan menerima keselamatan dari Tuhan. Lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dengan menyampaikan cinta kasih Allah kepada dunia ini dan kepada orang-orang di sekitar kita, terutama mereka yang belum percaya kepada Tuhan, maka orang-orang di sekitar kita akan mendengar berita keselamatan itu. Mereka yang belum pernah mendengarkan siapa Yesus itu yang sesungguhnya, saat kita memberitakan kabar baik kepada mereka, maka mereka akan diselamatkan oleh Tuhan. Di mana orang yang tadinya tidak tahu apa itu keselamatan, mereka menjadi tahu siapa juru selamat mereka yang sesungguhnya. Itulah Yesus Kristus yang kita akan peringati nanti tanggal 25 Desember nanti. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, karena kita sudah memberitakan cinta kasih Tuhan kepada mereka, maka hidup mereka diselamatkan oleh Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya dengan Bapak Ibu yang ada di rumah saat ini, yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, ingat baik-baik, saya dengan Bapak Ibu adalah duta-duta Kristus di dunia ini. Saya dengan Bapak Ibu adalah utusan-utusan yang Tuhan kirim, Tuhan utus untuk memberitakan cinta kasih Tuhan kepada orang-orang sekitar kita. Bukankah Roma 10:15 berkata begini, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ketika saya dengan Bapak Ibu memberitakan kabar baik, ini adalah anugerah Tuhan bagi saya dan saudara yang kasih Tuhan. Orang akan menyambut kita dengan penuh sukacita. Dikatakan apa? Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Setiap kabar baik yang kita sampaikan, cinta kasih Tuhan, kehadiran Yesus di dunia ini Bapak Ibu kita sampaikan kepada orang-orang yang belum di dalam Tuhan, hidup mereka pasti akan diselamatkan oleh Tuhan. Karena apa Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan? Karena saya dengan Bapak Ibu, dimanapun kita berada, yuk mari kita tetap memberitakan cinta kasih Tuhan kepada sesama kita. Karena ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, karena dunia saat ini sedang membutuhkan yang namanya cinta dan kasih dari Tuhan. Ingat Saudara yang kasih Tuhan, dunia yang gelap ini membutuhkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Dan ingatlah baik-baik Bapak Ibu, hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Katakan amin. Di luar Yesus pasti binasa. Dan tugas saya sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Bapak Ibu adalah untuk memberitakan cinta kasih Tuhan, yaitu kabar baik kepada dunia ini. Karena tidak mungkin orang percaya kepada Kristus jika saya dengan Bapak Ibu tidak pernah memberitakannya. Tidak mungkin ada orang yang percaya kepada Yesus jika kabar baik itu tidak pernah kita sampaikan kepada mereka. Bukankah Roma 10:17 berkata begini Bapak Ibu, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Katakan amin. Dan jika saya dengan Bapak Ibu memberitakan kabar baik itu, dan saya yakin dan percaya lewat kita memberitakan cinta kasih Tuhan, lewat kita memberitakan kasih karunia Tuhan, lewat kita memberitakan kabar baik itulah firman Tuhan, maka orang-orang di luar sana yang belum terima Yesus pasti akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Keselamatan yang dari sorga akan tercurah atas hidup mereka. Katakan amin Bapak Ibu. Jadi yang kedua, mengapa kita perlu menyampaikan, memberitakan cinta kasih Tuhan? Karena dengan menyampaikan cinta kasih Allah, maka orang di sekitar kita akan menerima keselamatan. Katakan amin Bapak Ibu. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita perlu menyampaikan cinta kasih Tuhan kepada orang lain Bapak Ibu? Karena dengan menyampaikan cinta kasih Allah, maka yang ketiga, catat baik-baik, nama Tuhan akan dipermuliakan. Katakan amin Bapak Ibu. Ingat saudara yang kasih oleh Tuhan, saat kita menyampaikan cinta kasih Allah kepada orang lain, maka nama Tuhan akan dipermuliakan lewat hidup saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Melalui hidup kita akan banyak orang mendengar berita keselamatan itu. Dan hidup kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Yang pada akhirnya Bapak Ibu akan banyak orang diselamatkan di dunia ini. Katakan amin. Lukas 2:20 berkata begini, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Katakan amin Bapak Ibu. Saya rindu jemaat yang kasih oleh Tuhan, Bapak Ibu terkasih dimanapun Bapak Ibu sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Ketika saya dengan Bapak Ibu mendengarkan tentang cinta kasih Tuhan, mendengarkan tentang nama Yesus yang luar biasa itu, mendengarkan nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru
selamat kita secara pribadi, maka dengan semangat dan bergairah kita berkata, yes, aku akan tetap memuji Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini Bapak Ibu, jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah jauh dari Tuhan. Katakan amin. Karena saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika para gembala-gembala itu mendengarkan kabar tentang kelahiran Yesus, mereka begitu antusias, mereka begitu bergairah dan bersemangat. Mereka bersuka cita dan memuji-muji Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Para gembala pada zaman dan konteks firman Tuhan kita baca dalam Lukas 2 tadi ayat 15-20 itu Bapak Ibu, itu mereka sedang ada dalam kesepian di padang gurun. Tetapi saat mereka mendengarkan kabar sukacita, mereka kembali bergairah, mereka kembali memuji dan memuliakan Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Mereka tahu ada Yesus yang senantiasa memberikan penghiburan kepada mereka. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apapun yang sedang kita hadapi saat ini, terutama kita sedang menghadapi COVID-19 ini, saya yakin dan percaya kasih Tuhan tidak berkesudahan buat saya dan saudara yang kasih Tuhan. Katakan amin. Jadi Natal Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan yang kita rayakan setiap tahunnya adalah berbicara tentang kasih Allah kepada saya dan saudara yang kasih Tuhan. Natal berbicara tentang kasih Tuhan, cinta kasih Tuhan kepada dunia ini, saudara yang kasih Tuhan. Natal juga berbicara tentang sukacita, keselamatan yang Tuhan berikan kepada umat manusia di dunia ini. Dan kita harus bersyukur. Saya dengan Bapak Ibu harus bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan, karena saya dengan Bapak Ibu sudah menerima keselamatan yang kekal itu dari Tuhan. Ingat, saudara yang kasih Tuhan, ingat sekali lagi, orang yang menerima berita tentang cinta kasih Tuhan, maka orang itu apa yang pertama tadi? Semakin bergairah di dalam mengikut Tuhan. Yang kedua, orang itu akan mendapat keselamatan yang dari Tuhan. Dan pada akhirnya, lewat hidup saya dan saudara yang kasih Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ingat baik-baik. Apapun yang sedang kita hadapi, mungkin Bapak Ibu ada saat ini sedang mulai jauh dari Tuhan. Yuk kita kembali kepada Tuhan. Karena Allah begitu mengasihi saya dan saudara yang kasih Tuhan. Bukankah Yesaya 9 ayat 5 berkata begini, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Artinya apa Bapak Ibu? Segala kuasa ada di tangan Yesus Kristus. Katakan amin Bapak Ibu. Apapun persoalan yang kita hadapi, mungkin Bapak Ibu selama berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu, mulai dari bulan Maret sampai bulan Desember ini, mungkin Bapak Ibu mulai jauh dari Tuhan. Yuk kita kembali lagi kepada Tuhan Bapak Ibu. Karena ingat sekali lagi Bapak Ibu, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan mari kita semakin dekat kepada Tuhan. Karena apapun yang sedang kita hadapi saat ini, ingat baik-baik Bapak Ibu, selalu ada maksud dan rencana Tuhan di balik semua yang kita hadapi saat ini. Dan ingat saudara yang kasih Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Mari kita rayakan Natal tahun ini dengan bersyukur kepada Tuhan, walaupun dengan cara yang berbeda Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Dalam kondisi seperti saat ini, yuk mari kita semakin dekat kepada Tuhan. Karena saya yakin dan percaya Bapak Ibu, badai ini pasti akan berlalu. Katakan amin. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, apapun kondisimu saat ini, mungkin bisnismu sedang lesu, mungkin keuanganmu sedang terpuruk, jangan pernah jauh dari Tuhan. Yesus datang ke dunia ini karena Dia mengasihi saya dan saudara yang kasih Tuhan. Karena cinta dan kasih-Nya, Yesus datang ke dunia ini. Sorga yang begitu mulia Dia tinggalkan demi saya dan saudara yang kasih Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, yuk apapun persoalanmu hari ini, menjelang perayaan Natal ini, jangan pernah jauh dari Tuhan. Jangan pernah semangatmu kendor di dalam mengikut Tuhan. Yuk kita tetap bergairah di dalam mengikut Tuhan. Mungkin kau yang sedang sakit penyakitmu belum disembuhkan oleh Tuhan, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Karena Yesus Kristus sudah menyembuhkan saudara yang sedang sakit saat ini. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara yang sedang mengalami sakit penyakit sudah disembuhkan. Engkau yang sedang berkekurangan keuangan, ingatlah baik-baik kebenaran firman Tuhan. Allah kita akan mencukupkan segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Katakan amin Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, yuk menjelang perayaan Natal, menjelang kita merayakan perayaan Natal nanti di tanggal 25 Desember, yuk kita tetap bergairah di dalam Tuhan. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Biar kiranya lewat kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, kita diingatkan kembali bahwa dengan kehadiran Yesus di dunia ini akan membuat kita semakin bergairah dalam mengikut Tuhan. Dan
kita telah diberikan keselamatan dari Tuhan. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, lewat hidup saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Biar kiranya firman Tuhan ini memberikan kita semangat baru, gairah baru di dalam menghadapi dan mengakhiri tahun 2020 ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami. Kami sungguh yakin dan percaya. Di tengah-tengah kami menghadapi pandemi COVID-19, hampir 10 bulan ini Bapa, kami berhadapan dengan virus ini. Tetapi karena kasih Tuhan, karena cinta dan kasih sayang Tuhan kepada kami boleh ada sampai detik ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Hidup kami, keluarga kami dipagari dan dibentengi oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Makanan minuman kami dicukupkan oleh Tuhan. Bahkan kebutuhan-kebutuhan kami dicukupkan oleh Tuhan dengan berlimpah. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya Bapa, hamba berdoa untuk setiap umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Berikan mereka kembali gairah baru dan semangat baru dalam mengikut Tuhan. Dan bagi mereka yang belum mendapat keselamatan dan belum menerima keselamatan dari Tuhan, Tuhan curahkan keselamatan di tengah-tengah kehidupan mereka. Karena hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan yang sejati. Karena kami tahu Bapa, di luar Yesus maka hidup kami akan binasa. Itu sebabnya Bapa, berkati setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Berkati rumah tangga mereka, berkati kehidupan mereka, bisnis mereka, keuangan mereka. Bahkan apapun yang sedang mereka gumulkan, Tuhan tolong mereka, berikan jalan keluar Bapa. Karena kami tahu di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena cinta dan kasih-Mu Tuhan, kami ada sampai detik ini. Itu semuanya kami rasakan betapa Engkau dahsyat dan luar biasa memelihara kehidupan kami. Berkati setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami doa dan mengucap syukur kepada Bapa surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Tetap semangat dalam Tuhan. Yuk kita sambut perayaan Natal dengan ucapan syukur dan dengan penuh gairah dan semangat dalam Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal itu memberkati saudara yang kasih oleh Tuhan, mulai detik ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Haleluya.